Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Alfias, SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap 4 Tungkal Ulu. Saya sebagai guru mata pelajaran IPA di sekolah tersebut. Baiklah, saya mengangkat judul yaitu Korupsi dan gratifikasi menurunkan kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara. Nah, judul ini diangkat dari salah satu nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah teman-teman, beranjak dari judul tadi, korupsi dan gratifikasi menurunkan kepercayaan rakyat. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu gratifikasi. Nah, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luasnya yang meliputi pemberian uang tambahan atau disebut sebagai fee, hadiah uang, barang, rabat ataupun diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, juga gravitasi itu dapat diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu gratifikasi, kita dapat memilah-milah contoh kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi. Nah, salah satunya ini seperti yang terlihat pada gambar di samping sebelah kanan ada dua. Nah, itu adalah pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan yang tidak jelas. Oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian atau polisi lalu lintas, bisa juga dari retribusi Dinas Pendapatan Daerah, kemudian juga bisa dari masyarakat itu sendiri ataupun preman. Nah, apabila kasus ini terjadi, KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media sosial ataupun media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku gratifikasi tersebut. Nah, kemudian contoh kasus yang kedua dari gratifikasi yaitu uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Dinas Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Pendapatan Daerah. Bisa dilihat pada gambar di samping maupun di bawah, itu merupakan contoh dari pungutan uang retribusi dari misalnya gambar yang di atas itu untuk masuk terminal. Nah, yang dilakukan pungutan liar ataupun pengambilan uang retribusi dari masuknya bus-bus itu ke dalam terminal. Nah, kemudian contoh dari gratifikasi yang ketiga yaitu perjalanan wisata bagi bupati ataupun kepala dinas-dinas maupun pejabat-pejabat daerah, provinsi, kabupaten, dan sebagainya menjelang akhir jabatan. Ini merupakan salah satu contoh dari kasus gratifikasi juga. Nah, kemudian contoh selanjutnya dari kasus gratifikasi ini yaitu pengurusan KTP, SIM maupun paspor yang dipercepat dengan uang tambahan. Nah, ini merupakan salah satu contoh gratifikasi juga. Kenapa demikian? Karena coba hal-hal ini sering kita temui pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada saat kita mengurus KTP. Nah, misalnya nih pada masyarakat yang dikatakan kurang mampu pergi ke suatu tempat yaitu kantor Capil untuk mengurus sebuah KTP maupun KK dengan
tampilan yang begitu sederhana, memasuki kantor capil, dibilang mau buat KTP, kemudian belangkonya habis, kertasnya habis, dan lain sebagainya. Nah, lain hal jika orang, ya dikatakan dengan orang yang beruang, datang ke kantor capil, malah disambut dari luar. Ditanya, mau ngurus KTP, mau buat SIM, mau buat KK. Tanpa kata-kata lain langsung dibilang, hari ini juga siap. Karena apa? Karena dengan begitu berharap akan mendapat gratifikasi atau uang tambahan yang lebih besar jika dipercepat proses pembuatan KTP, SIM, ataupun KK yang diminta oleh orang tersebut. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh kasus gratifikasi, karena dengan adanya uang tambahan, maka urusannya akan dipercepat. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh lagi dari proses ataupun kasus dari gratifikasi, yaitu pemberian rapor pada anak murid di sekolah itu dipercepat dengan menggunakan uang terima kasih guru namanya, atau amplop. Nah, guru sebagian, nggak semua, rata-rata, sebagian kecil kemungkinan. Nah, pada saat penerimaan rapor itu bisa dijadikan suatu ajang untuk memperoleh uang. Karena apa? Karena berharap ada uang terima kasih dari wali murid kepada guru kelas. Nah, dengan adanya uang terima kasih itu, maka proses apapun itu di sekolah atau mengenai siswa ataupun anak dari wali murid tersebut bisa diringankan dengan uang terima kasih tadi. Maka ini merupakan salah satu contoh gratifikasi. Mungkin ini yang sering terjadi pada kalangan di sekolah, kalangan guru khususnya, pada saat proses penerimaan rapor. Jadi semaksimal mungkin diusahakan tidak ada menerima uang terima kasih guru, uang terima kasih dari wali murid. Karena apa? Karena mungkin dengan adanya anjuran untuk uang terima kasih ini, sebagian wali murid merasa tertekan atau merasa seperti ada keharusan yang ingin dilakukan. Beda kalau jika ada wali murid misalnya yang memang nggak punya uang, tahan berhutang demi untuk memberi uang terima kasih kepada gurunya, guru kelas anaknya, agar lapor dapat diberikan kepada anaknya. Nah, ada juga yang mengatakan, ada selentingan bahwa lapor tidak akan diberi jika anak tidak memberi uang terima kasih guru. Nah, itu sangat salah. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada aturan yang tidak memperbolehkan guru menerima uang terima kasih dari wali murid ataupun dari murid tersebut. Karena apa? Karena dengan uang itu sebagian besar wali murid keberatan. Mungkin jika memang sesuatu hal, yaitu kembali lagi ke wali murid dan
wali kelasnya. Kemudian setelah kita berbicara tentang gratifikasi tadi, kita masuk ke pengertian korupsi. Apa sih itu korupsi? Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, dari kata kerja corrumper, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, ataupun menyogok. Nah, sering kita dengar korupsi itu adalah menyogok ya. Nah, kemudian sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang ataupun uang yang dipercayakan kepadanya, dapat digosok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Nah, itulah pengertian dari korupsi. Kemudian, salah satu contoh kasus dari tindak pidana korupsi ini yaitu kita ada pernah mendengar pada beberapa bulan yang lalu, yaitu terjadinya korupsi pendidikan sebesar 21,6 miliar oleh pejabat daerah istimewa Yogyakarta yang hanya divonis selama 3 tahun. Nah, korupsi ini sangat banyak merugikan negara, yaitu sebesar 21,6 miliar, dan ini dalam bidang pendidikan. Nah, ternyata kasus ini melibatkan 3 mantan pejabat Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya. Nah, sidang pembacaan putusan dari 3 terdakwa tersebut ternyata disebutkan dari Sudarmi, yaitu Humas Pengadilan Negeri Kota Jogja. Dia mengatakan bahwa ketiga orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan melanggar pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dia juga terbukti melakukan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar pasal 3, pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi ketiga pejabat dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya, dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi tadi. Nah, sehingga divonis 3 tahun penjara yang banyak menghabiskan uang negara sebanyak 21,6 miliar, dan ini sangat-sangat merugikan negara. Nah, kedua, contoh dari kasus korupsi tersebut yaitu mengenai dana BOS. Nah, ini ada suatu berita dari NTT, adanya dugaan korupsi dana BOS sebesar 153 juta. Kemudian mantan kepala SD di NTT maka ditahan gara-gara korupsi dana BOS. Kemudian ada juga korupsi dana BOS di Kejaksaan Alor. Nah, mantan kepala sekolah juga ditahan. Maka dari itu, hati-hatilah menggunakan dana BOS bagi kepala sekolah. Gunakanlah sebagaimana mestinya, karena yang namanya uang sulit dan sangat sensitif.
Nah, pada suatu berita, banyak cara untuk mengakali anggaran pendidikan, khususnya pada dana BOS, yaitu dana bantuan operasional sekolah, yang mengalir ke sekolah-sekolah penerima program BOS. Nah, salah satu penyelewengan atau salah dua penyelewengan seperti contoh yang saya contohkan pada PPT ini, kemudian ada juga misalnya nih, atau beberapa daerah di Indonesia yang terjadi penyelewengan dana BOS, misalnya seperti kepala sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS. Nah, kasus ini hampir semua daerah terjadi berdasarkan dari artikel-artikel yang saya baca. Kemudian ada juga seperti contohnya kasus pihak sekolah menarik sumbangan kepada para orang tua siswa dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itu kurang. Nah, kasus ini biasanya terjadi di semua sekolah RSBI. Salah satu contohnya di Bandar Lampung. Nah, dengan alasan seperti untuk menggaji guru, menambah prasarana sekolah, membangun ruang kelas baru, memperbaiki toilet dan pagar. Pihak sekolah meminta sumbangan kepada para orang tua siswa. Nah, dengan dalih dana operasional sekolah itu untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sangat kurang. Jadi pihak sekolah menarik sumbangan kepada para orang tua siswa. Nah, kemudian solusi yang bisa kita tawarkan untuk yang akan datang pada kasus dana BOS ini, harusnya ada pengawasan dari DPRD, karena meskipun dana bersumber dari pemerintah pusat, mekanisme penganggaran tetap melalui APBD. Kemudian, solusi yang kedua, adanya peningkatan peran orang tua siswa atau anggota komite sekolah untuk terlibat dalam mengawasi dana BOS. Kemudian juga selanjutnya solusinya perlu adanya intervensi KPK. Jadi perlu sekali campur tangan dari KPK dengan mengambil alih semua kasus BOS ini. Kemudian bisa juga misalnya perlu adanya penghargaan bagi sekolah yang mengelola BOS dengan baik dan hukuman bagi kepala sekolah yang menyelewengkan dana BOS. Jadi dengan adanya hal tersebut, jadi untuk sekolah-sekolah lebih meningkatkan atau lebih bersemangat untuk meningkatkan dan mengelola BOS lebih baik lagi. Maka adanya terdapat penghargaan dari sekolah tersebut, dan jika menyelewengkan terdapat hukuman bagi sekolah tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kita mengenal apa itu korupsi, contoh-contoh dari korupsi, kemudian kita mengenal sebab-sebab terjadinya dari korupsi dan gratifikasi tadi. Yang pertama bisa kita lihat dari aspek individu pelaku korupsi ataupun gratifikasi tersebut. Yang pertama yaitu sifat tamak dari manusia. Nah, sifat tamak yang dimiliki oleh seorang manusia ini akan mendorongnya melakukan sebuah kejahatan. Kasus seperti korupsi, suap, menyuap, dan apapun itu seperti gratifikasi juga, karena adanya sifat tamak yang tertanam di dalam dirinya. Kemudian adanya moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Karena kurang kuat menghadapi godaan,
melihat uang yang begitu banyak di depan mata, maka tergodalah untuk melakukan suatu tindakan korupsi atau suap menyuap atau juga dengan gratifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu penghasilan kurang mencukupi kehidupan hidup yang wajar. Nah, dengan adanya kekurangan penghasilan atau kekurangan uang dalam kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari, maka akan mendorong seseorang melakukan sebuah korupsi, tindak pidana korupsi, suap menyuap, gratifikasi, karena adanya tuntutan hidup yang lebih besar, sedangkan penghasilan kurang, maka jalan yang dilakukannya bisa menjadi suatu koruptor. Kemudian kebutuhan hidup yang mendesak, nah bisa juga jadi korupsi, jadi gratifikasi seseorang itu karena adanya yang benar-benar memang hal yang memang mendesak dari orang tersebut yang harus dilakukan pada hari itu juga misalnya. Jadi mendorong orang tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Selanjutnya juga gaya hidup konsumtif. Akibat dari gaya hidup konsumtif lah maka terjadinya sebuah tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Kemudian malas atau tidak mau bekerja keras. Nah, karena keenaan hanya langsung mendapat uang yang begitu besar tanpa bekerja yang begitu keras, tanpa mencangkul, tanpa membawa alat berat, tanpa berkeringat, panas-panasan, dengan duduk manis, maka dapat uang yang lebih banyak. Maka dari itu membuat seseorang itu menjadi malas, tidak mau bekerja keras. Maka terdoronglah terjadinya korupsi. Selanjutnya, ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Nah, keyakinan yang kurang atau masih terombang-ambing, tidak punya pegangan yang kuat terhadap agama, maka akan menggoyahkan keyakinannya untuk tetap berada di jalan yang benar. Kemudian ada yang namanya aspek organisasi. Aspek organisasi ini bisa menjadi sebab-sebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Nah, yang pertama yaitu kurang adanya teladan dari pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kemudian, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Kemudian adanya kelemahan sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, ada manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Ini bisa menyebabkan suatu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana gratifikasi dalam aspek organisasi. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yaitu pada aspek masyarakat tempat individu dan organisasi itu berada. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Nah, yang pertama yaitu kita lihat nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Nah, jadi lingkungan itu mendukung seseorang itu menentukan kepribadian dan perilakunya. Jadi, sangat besar sekali pengaruh lingkungan terhadap seseorang untuk membentuk suatu etika, suatu attitude, perilaku, dan kepribadian seseorang itu dari lingkungan. Maka kita jika mencari tempat tinggal, carilah lingkungan yang baik yang akan membentuk diri kita semakin baik lagi. Nah, ini jika kita
lingkungan kita kondusif untuk terjadinya korupsi, banyak yang melakukan korupsi, maka kita akan ikut juga menjadi koruptor. Kemudian selanjutnya, masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktik korupsi itu adalah masyarakat sendiri. Nah, eh, karena hanya kepuasan sesaat, jadi hanya memikirkan pada saat itu aja, tidak memikirkan ke depannya bagaimana, apa yang terjadi ke depannya jika dia melakukan korupsi, apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi pada keluarganya. Dia tidak akan memikirkan hal itu pada saat berhubungan di depan mata itu ada uang. Dia hanya memikirkan kepentingan sesaat. Nah, begitulah. Selanjutnya, masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktik korupsi. Selanjutnya juga ada masyarakat kurang menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil kalau masyarakat ikut aktif melakukannya. Kemudian dampak dari korupsi ataupun gratifikasi yang telah dilakukan. Nah, dampak dari tindak pidana tersebut yang pertama itu runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiulitas bangsa. Nah, jadi dengan adanya tindak pidana korupsi maupun gratifikasi, maka akan runtuh akhlak kita, moral kita, integritas maupun religius kita, seperti yang telah disebutkan sebelumnya itu tanda-tanda atau sebab-sebab terjadinya suatu korupsi maupun gratifikasi, maka akan runtuh akhlak kita. Nah, kemudian ada juga adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Jelas, maka perekonomian negara itu akan sangat-sangat menurun, akan sangat anjlok karena adanya banyak suatu koruptor yang memakan uang negara untuk kepentingan sendiri. Jadi sangat mempengaruhi perekonomian negara jika banyak koruptor-koruptor. Kemudian juga korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Nah, benar. Etos kerja masyarakat akan semakin menurun jika selalu adanya korupsi. Semangatnya akan turun karena ada yang lebih mudah mencari uang daripada harus berlelah-lelahan bekerja lebih keras, karena ada yang lebih ringan tapi menghasilkan yang lebih besar. Kemudian dampaknya juga dari tindak pidana tersebut terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Ada orang-orang nakal yang mengeksploitasi sumber daya karena yang tertanam di dalam dirinya itu ingin menghasilkan sesuatu yang lebih besar dengan modal yang sedikit. Kemudian selanjutnya memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Kemudian yang terakhir yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat dengan penyelenggara negara. Karena kebanyakan koruptor, maka masyarakat akan tidak percaya lagi kepada penyelenggara negara. Dari berbagai macam kasus korupsi dan gratifikasi tadi, maka timbullah suatu solusi dari penerapan korupsi dan gratifikasi tadi. Menurut saya, solusi penerapan dari korupsi dan gratifikasi tadi yang pertama yaitu melakukan pencegahan korupsi dengan melakukan perbaikan sistem. Jadi kita lakukan perbaikan-perbaikan sistem untuk mencegah tindak pidana tersebut. Selanjutnya, melakukan pencegahan korupsi itu dengan pendekatan pendidikan masyarakat. Kita perbaiki pendidikan, kita lebih melakukan inovasi-inovasi agar lebih dapat mencegah korupsi yang beredar pada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, yaitu dana BOS. Selanjutnya,
penindakan korupsi yang menitik beratkan pada pengembalian kerugian negara, penyelamatan kerugian negara, dan pemulihan aset. Selanjutnya, membangun komitmen untuk transparan, profesional, dan akuntabel. Kemudian selanjutnya yaitu menjadikan akhlak yang baik dan bersifat jujur menjadi prioritas tujuan dari pendidikan. Oke. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.